Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para hadirin, ibu, bapak, dan siswa-siswi SDIT Atapa 02 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini dan kesempatan hari ini, saya Ahmad Hijazi akan menceritakan tentang kisah inspirasi sahabat Nabi Muhammad SAW yang ditolong oleh iblis. Bermula dari Abdullah bin Ummi Maktum, merupakan salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dimuliakannya. Ia menyandang disabilitas. Kedua matanya tak berfungsi sehingga ia tak dapat melihat. Suatu kali Abdullah mengikuti kajian Rasulullah SAW di masjid sebagaimana biasa. Rasulullah SAW menyampaikan tentang setiap muslim yang mendengarkan azan untuk segera menunaikan ibadah sholat di masjid. Karena kondisi fisiknya, Abdullah memberikan diri atau memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan kendati saya tidak bisa melihat?" Tanya Abdullah kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawab, "Apakah engkau mendengar suara azan?" Nah, di sini yang menjadi pelajaran untuk kita, ya. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita masih bisa mendengar. Jawab Abdullah, "Ya Rasul, saya bisa mendengar." Nah, maka dari sini Rasulullah SAW memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Dengan penuh keimanan, setiap azan berkumandang dan waktu sholat tiba, Abdullah pun bergegas pergi ke masjid untuk bisa berjamaah dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika waktu subuh, azan pun berkumandang dari masjid. Ibnu Ummi Maktum bergegas ke tempat ibadah itu. Namun di tengah jalan, kakinya tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Nah, ini kisah inspirasi sahabat yang membuat kita kadang kalau setiap kita sakit dengan alasan kita tidak bisa untuk beribadah ke masjid, ini salah, ya. Bahkan Abdullah yang menderita atau kebutaan ini bisa saja ke masjid karena ia masih mendengar suara azan. Dari sini kita belajar, karena kalau sudah datang waktu azan, kita harus segera bergegas untuk berjamaah ke masjid. Ibnu Ummi Maktum bergegas ke masjid ibadah, namun di tengah jalan kakinya tersandung batu hingga tekadnya sudah bulat untuk tetap melangkah ke masjid. Subuh keesokan harinya, seorang pemuda menghampiri dengan maksud untuk menolongnya. Abdullah bin Ummi Maktum pun dituntun oleh pemuda itu dalam perjalanan menuju ke masjid. Demikianlah, selama berhari-hari, sang pemuda selalu mengantarkannya ke masjid. Ibnu Ummi Maktum ingin sekali membalas kebaikannya.
Kata Umi Ibnu Maktum ini berkata kepada pemuda, "Wahai saudaraku, siapa gerangan namamu? Aku mengetahui namamu agar bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa taala." Ucapannya, "Apa untungnya bagi Anda mengetahui namaku," kata si pemuda, "dan aku tak mau engkau doakan." Jawab si pemuda tadi dengan ditanya dengan Umi Maktum. "Jika demikian," kata Abdullah sembari memegang tangan pemuda itu, "cukup sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku karena engkau tak mau didoakan." Akhirnya sang pemuda pun memperkenalkan namanya. "Wahai Ibnu Maktum, ketahuilah, sesungguhnya aku adalah iblis." Masya Allah, sahabat Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan Allah. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa iblis saja bisa menolong, apalagi kita sesama manusia. Ini kisah inspirasi. Abdullah tersentak. Kalau engkau memang iblis, mengapa menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah semestinya engkau mencegahku agar tidak ke masjid? Tanya Ibnu Umi Maktum. Sang pemuda kemudian membuka rahasia atas pertolongannya selama ini. "Wahai Ibnu Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu, tak kala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuh lagi sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami, setan menggodamu selama ini." Ya. Makanya di sini sia-sia ya. Kalau semisal iblis tidak menolongnya, maka Ibnu Maktum itu terjatuh lagi. Makanya jangan sampai kejadian kedua kalinya. Nah, kisah di atas ini atau kisah yang tadi saya ceritakan ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya iblis tak akan pernah berhenti untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Dalam hal yang baik pun, iblis selalu berusaha untuk membelokkan orang yang beriman ke arah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, telah sama-sama kita simak cerita sahabat Nabi Muhammad SAW yang ditolong oleh iblis. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan mengambil pelajarannya. Untuk itu, saya pamit, Ahmad Hijazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.